Waalaikumsalam, Bu El. Iya, Pak Ahmad senang bisa ketemu Pak Ahmad kali ini ya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya Pak Ahmad ya, Pak Ahmad katanya ingin diberikan uh, penilaian nih terhadap keterampilan coaching. Kira-kira Pak Ahmad sih bisa dukung di bagian mana nih Pak? Terima kasih Ibu sebelumnya atas dukungannya. Jadi saya itu ingin belajar Bu, bagaimana meningkatkan presence ya Bu, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Saya sangat terbuka terhadap segala bentuk pelatihan dan umpan balik yang dapat membantu saya berkembang. Begitu Bu. Baik. Saya pasti akan mendukung juga langkah Pak Ahmad ini ya. Bagian mana Pak Ahmad yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini? Jadi yang ingin itu harap dapat memberikan saya agar saya menjadi pendengar yang lebih baik, mampu memberi informasi dalam. Oke, jadi Pak Ahmad ingin dinilai dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang tepat. Betul Ibu. Oke, Pak Ahmad, menurut Pak Ahmad sendiri, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Ahmad dalam hal itu? Kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna mungkin pada saat ini berada pada skala 6 dari 10 ya Bu. Saya rencananya ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang efektif ini ke skala 8 dari 10. Intinya ingin lebih baik lah gitu Bu, agar saya dapat menjadi coach yang lebih baik dan dapat memberikan bimbingan yang lebih personal dan membantu murid-murid serta rekan sejawat yang ada di sekolah mencapai potensi maksimal mereka. Gitu Ibu. Iya, baik-baik. Amin ya. Semoga apa yang diharapkan Pak Ahmad ini terjadi. Amin amin. Jadi Pak Ahmad, harapan Pak Ahmad untuk observasi nanti, ya bagaimana Pak? Jadi saya punya harapan Bu. Jadi saya tuh sangat berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk saya Bu, untuk membantu saya meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Tujuannya agar saya menjadi seorang yang lebih empati dan dapat memahami kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Ya, baik-baik. Ya, semoga bisa berlangsung dengan lancar ya Pak Ahmad. Rencananya Pak Ahmad ingin coaching dengan siapa Pak? Saya rencananya ingin melakukan coaching dengan Ibu Nurlela Ibu. Oke, baik. Semoga kegiatannya lancar. Mungkin bisa dilaksanakan sekarang kali Pak ya coachingnya. Mungkin kita Bisa, Ibu. Kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik juga Bu Lela. Oh iya Bu Lela, kemarin katanya mau curhat nih, apa yang bisa saya bantu Bu Lela? Iya Pak Ahmad, saya mau ngobrol sebentar. Apakah Pak Ahmad punya waktu? Baik, tentu saja ada Bu Lela. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ngobrol dengan Pak Ahmad, saya bisa dapat gambaran untuk permasalahan saya ini. Memang ada masalah apa Bu Lela? Begini Pak, ada salah satu anak didik saya yang jahil dan suka mukul. Setiap hari itu ada saja temennya yang menangis Pak. Dan setelah itu, setelah pulang ya Pak ya, itu orang tua murid itu ada yang nge-WA saya Pak. Bukan 1-2 kali ini aja Pak, itu udah sering. Dan tapi ya alhamdulillah saya kasih pengertian ke orang tuanya dan orang tuanya mengerti. Yang saya pusingkan itu Pak, saya ingin merubah perilaku anak itu bagaimana ya supaya tidak jahil dan tidak memukul temannya. Baik Bu Lela, tadi Bu Lela bilang ada anak yang jahil dan suka memukul, gitu ya Bu ya? Iya betul. Memukul temannya hingga menangis. Apakah Ibu sudah mencari tahu penyebab masalah ini? Sudah Pak, dengan memanggil orang tuanya, saya menanyakan ke orang tuanya
apakah anak itu jahil kalau di rumah? Ternyata emang iya, di rumah juga seperti itu. Oke, lalu dari pengamatan Bu Lela, apa yang menyebabkan anak tersebut suka jahil dan gampang memukul temannya? Iya Pak, setelah saya amati ya, saya mencari tahu anak tersebut perilakunya seperti itu karena pengaruh dari lingkungan, kata-kata orang tuanya itu, dan juga lingkungan keluarga, karena dia juga orang, katanya orang Medan, jadi suaranya keras ya, mungkin dia ditiru seperti itu. Baik. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Lela harapkan pada anak tersebut? Saya ingin mengharapkan anak tersebut menjadi anak yang berperilaku baik sih Pak. Oh begitu. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu Lela lakukan untuk mengatasi masalah anak tersebut? Iya Pak Ahmad. Jadi berdasarkan pengamatan saya ya, jadi untuk anak usia 4-5 tahun itu kan biasanya itu mencontoh ya, meniru apa yang dilihat. Jadi rencana saya akan merubah perilaku itu dengan menggunakan metode bercerita mengenai tokoh yang baik dan yang tidak baik. Yang sudah pernah saya lakukan, sudah pernah saya lakukan pada tahun yang lalu. Luar biasa Bu Lela. Jika kita rating dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Bu Lela, seberapa tingkat keberhasilan dalam merubah perilaku anak dengan metode bercerita ini? Kalau saya dikasih rating, menurut saya ya antara 7 dan 8 lah Pak, untuk keberhasilannya. Baik. Selanjutnya nih Bu, apa saja rencana yang akan Ibu Lela lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Bisa diceritakan Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan menyiapkan cerita-cerita yang dapat merubah perilaku anak, dan juga membuat metode pembelajaran yang bervariasi yang lebih menarik untuk pembelajaran anak. Baik. Kira-kira nih Bu Lela, siapa yang bisa membantu Bu Lela dalam menerapkan dan melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana ini ya utama itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga untuk bantuan orang tua juga perlu. Nah, kira-kira nih membutuhkan berapa lama Bu Lela waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Iya. Sepertinya sih membutuhkan waktu yang agak lama ya, karena usia itu kan harus berulang terus, dan saya membutuhkan waktu ya kira-kira 1 bulan untuk merubah perilaku anak tersebut. Oh, gitu. Nah, kira-kira kapan Bu Lela bisa melaksanakan rencana ini? Secepatnya Pak. Kemudian Bu Lela, komitmen seperti apa yang akan Bu Lela lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, terus-menerus belajar, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Oke. Adakah dukungan dari pihak lain Bu yang Ibu butuhkan? Ya kalau dari sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejak tadi nih? Masya Allah, lega Pak, senang. Saya telah menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Syukur Bu kalau begitu. Apakah ada hal lain yang Ibu Lela ingin sampaikan? Rasanya sudah cukup Pak. Saya berterima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi permasalahan saya. Sama-sama Ibu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu. Sampai ketemu lagi Bu Lela. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak Ahmad ya, kegiatannya sudah berjalan dengan lancar ya. Nah, saya ingin sedikit membahas Pak Ahmad tentang hasil observasi yang sudah kita lakukan tadi. Baik. Ya, menurut Pak Ahmad bagaimana nih performanya Pak Ahmad sendiri gitu ya dalam kegiatan tadi? Bagaimana Pak Ahmad menilai performa Pak Ahmad? Menurut saya performa yang
saya merasa sangat puas Ibu dengan hasil yang saya capai dalam kompetensi tersebut, karena semua usaha dan persiapan yang telah saya lakukan itu akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan Ibu. Iya. Apa Pak Ahmad yang membuat Pak Ahmad merasa demikian? Jadi kenapa saya merasa senang? Jadi saya itu senang karena ada perkembangan yang signifikan Ibu dalam kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot atau bermakna. Iya, baik. Kalau dari yang saya lihat juga Pak Ahmad, yang sedikit berbagi Pak Ahmad, dari hasil pengamatan saya lihat Pak Ahmad ini memang sudah melakukan mendengarkan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Nah, ini sesuai dengan standar yang kemarin sudah kita sepakati ya, sudah kita rujuk, standar untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ini. Kalau menurut Ahmad bagaimana? Wah, alhamdulillah Bu El, terima kasih nih Bu El atas umpan balik yang konstruktif ini. Saya sangat menghargai Ibu dalam meluangkan waktu untuk memberikan masukan yang sangat membantu saya untuk berkembang ini Bu El. Iya, baik Pak Ahmad. Nah, dari semua yang sudah kita lakukan tadi ya, kita amati juga saya melihat perkembangan ya, yang menurut Ahmad tadi sudah berkembang ya, meningkatkan aktif dan juga pertanyaan berbobot ya. Nah, Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad punya langkah baik selanjutnya ya, yang bisa Pak Ahmad lakukan untuk meningkatkan nilai-nilai yang sudah Pak Ahmad miliki ya, yang tadinya 7 sekarang alhamdulillah sudah menjadi 8. Nah, bagaimana nih Pak Ahmad, kira-kira langkah Pak Ahmad untuk meningkatkannya kembali ya, menjadi angka 10? Siapa tahu Pak Ahmad ingin mencapai angka 10 untuk kegiatan mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot ini. Jadi langkah konkret yang akan saya ambil ya Bu untuk meningkatkan performanya terus gitu kan. Jadi saya punya komitmen Bu. Jadi saya berkomitmen untuk terus melakukan latihan yang lebih intensif Bu gitu kan. Terutama dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif gitu Bu. Jadi saya yakin nih Bu, dengan latihan yang konsisten ini saya dapat meningkatkan semua kemampuan komunikasi saya secara signifikan begitu Bu. Iya, memang itu langkah yang baik ya Pak Ahmad, juga sangat mendukung langkah yang Pak Ahmad untuk terus meningkatkan kompetensi coaching ini. Dan saya pasti akan mencatat hasil observasi ini dalam kompetisi akademik Pak Ahmad ya. Dan yang terakhir Pak Ahmad, apa nih ya yang Bapak peroleh dari proses ini? Jadi yang saya peroleh dari proses coaching dengan Ibu Nurlela ini, saya merasa lebih jelas Ibu gitu kan, mengenai area yang perlu saya tingkatkan. Terima kasih nih Bu atas bimbingan dan umpan baliknya yang sangat berharga ini. Ini akan menjadi panduan bagi saya untuk terus berkembang untuk meningkatkan kompetensi coaching ini di kemudian hari. Iya, sama-sama Pak Ahmad, saya juga senang bisa membantu Pak Ahmad ya. Saya juga ingin mendengar kabar baik ya, selanjutnya Pak Ahmad berkembang dalam kompetensi coaching itu. Amin, amin. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Pak Ahmad. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam. Iya, saya senang bertemu dengan Bu El hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu El ya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu El. Ya, terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi Bu Nur, saya sedang belajar bagaimana cara meningkatkan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna saat pelaksanaan coaching. Saya juga terbuka terhadap segala bentuk pelatihan dan juga umpan balik yang nantinya mungkin bisa membantu saya untuk berkembang. Baik, saya akan mendukung Bu El dalam hal itu.
bagian mana yang ingin Bu El fokuskan pada observasi ini? Iya betul. Jadi saya sih berharap dalam kegiatan coaching ini saya bisa lebih memberikan perhatian khusus ya pada cara dengan cara mendengarkan aktif jadi mengajukan pertanyaan ke partner. Tujuan saya ini adalah untuk menjadi pendengar yang lebih baik dan mampu menggali informasi yang lebih mendalam saat percakapan di kegiatan coaching. Sudah saya catat Bu El ya. Bagaimana menurut Bu El, sejauh mana tingkat kemampuan Bu El dalam hal itu? Ya memang ini hal yang baru buat saya. Jadi coaching ini karena masih dalam tahap pemula, saya merasa masih belum begitu baik dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang efektif. Kalau saya menilai diri saya sendiri sih dari skala 1 sampai 10 mungkin saya masih berada di skala 7 gitu. Iya, saya paham. Apa harapan Bu El dari observasi kita ini? Ya, saya berharap di observasi ini dapat memberikan mungkin punya umpan balik yang konservatif untuk membantu saya meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Tujuan saya adalah menjadi seorang yang lebih empati dan dapat memahami kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Oke Bu El, sekarang silakan Bu El melakukan kegiatan coaching dengan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Bu Nur, saya akan panggil Pak Ahmad. Oke. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ahmad? Alhamdulillah kesehatan baik Bu El, tapi hati agak sedikit mendung nih Bu. Aduh, kenapa itu Pak Ahmad? Coba ngobrol sedikit ya, siapa tahu bisa bantu Pak Ahmad untuk hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak nih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan kita hari ini Bapak bisa dapat pencerahan sedikit gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Ada masalah apa Pak? Betul Bu. Jadi gini Bu, di sekolah saya kan sudah lebih dulu melaksanakan PTS ya. Nah kemarin sebelum PTS tuh semangat gitu ya Bu. Saya sudah ngasih kisi-kisi, juga sudah lebih detail gitu. Tapi ternyata setelah melaksanakan PTS nilainya itu masih belum sesuai harapan saya gitu Bu. Jadi saya kan sedikit kecewa lah ya pasti. Nah jadi kebawa kepikiran sampai sekarang, kenapa ya Bu anak-anak khusus padahal sudah belajar, sudah saya beri kisi-kisi, sudah saya fasilitasi, menurut saya sudah maksimal, tetapi waktu PTS kemarin nilainya amburadul Ibu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi murid-muridnya Pak Ahmad ini ternyata nilainya tidak sesuai dengan harapan Bapak PTS kemarin gitu ya Pak ya. Betul Ibu, betul. Memangnya nilai seperti apa yang Pak Ahmad harapkan dari anak-anak? Pak Ahmad berharap nilai yang seperti apa? Jadi saya kan mengampu semua kelas nih Bu, tapi saya fokusnya ke kelas 6 saja. Alhamdulillah saya melihat penilaian harian tuh lumayan bagus, tapi nilai PTS mereka kok jeblok gitu ya Bu. Saya tuh mungkin sudah kepedean duluan gitu. Pasti juga nggak beda jauh lah dari penilaian harian kemarin. Harapan saya nilai mereka itu di atas KKM, tapi ternyata rata-rata nilainya 60, 70, malah ada yang 50. Seperti itu ya Pak ya. Kalau dari pengamatan Pak Ahmad, kira-kira ada faktor-faktor yang membuat anak ini memiliki nilai kecil gitu Pak? Apa kira-kira faktornya? Nah betul Bu, saya tuh jadi berpikir kenapa ya. Akhirnya saya mencoba mengajak ngobrol dengan anak-anak. Ternyata mereka itu mengeluhkan materinya, katanya lumayan banyak. Karena kan ini PTS ya Bu, ada 3 bab. Selain itu hasil kemarin ngobrol dengan anak-anak, ada yang menyampaikan mereka itu kurang persiapan untuk PTS karena ada juga persiapan kegiatan di sekolah gitu Bu. Jadi begitu ya Pak ya, anak merasa tidak maksimal dinilai karena memang sekali PTS 3 bab. Betul. Dan waktu pembelajaran mereka juga tersita
Menurut Bapak sendiri, apa yang dapat membuat nilai anak-anak ini bisa menjadi lebih baik? Bukan mungkin Bapak punya strategi sendiri yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya Bu, jadi harapannya nilai mereka itu jadi tidak seperti gitu Bu. Meskipun banyak kegiatan di sekolah, saya benar nih sangat tercerahkan dengan pertanyaan Ibu ini. Memang selama ini mungkin saya belum terlalu menekankan ya tentang pentingnya manajemen waktu ke anak-anak. Nah, kalau di kelas 6 belum, sehingga ketika pembelajaran yang saya lakukan sama ratakan saja semua gitu Bu. Mungkin kedepannya saya akan mencoba melakukan diagnostik gaya belajar. Cara yang bagus itu Pak, dari manajemen waktu ya, dari identifikasi gaya belajar, ini jadi dua permasalahan. Nah selanjutnya, tantangan yang akan Bapak hadapi ke depannya mungkin saat pelaksanaan kegiatan rencana yang Bapak buat ini, apakah ada? Mungkin untuk penguatan manajemen waktu sebenarnya bisa dilakukan setiap saat kita di kelas ya Bu. Sepertinya tantangannya ya itu mungkin harus saya lebih konsisten lagi untuk penguatan tentang manajemen waktu, karena anak-anak kan memang terus diingatkan gitu ya Bu ya. Iya. Bagaimana dengan tantangan pelaksanaan identifikasinya Pak? Nah, untuk identifikasinya sebenarnya kalau secara sederhananya ya bisa aja ya, misalkan anak-anak itu menulis di kertas post-it terus dikumpulkan begitu gaya belajar mereka itu apa. Tetapi mungkin itu bisa dilakukan bagi yang sudah pernah melakukan diagnostik, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu gaya belajarnya sendiri sehingga harus menggunakan instrumen untuk tes diagnostik. Iya, jadi hasil asesmen diagnostik ya, diagnostik sudah ada, ini harus diapakan supaya ada kaitannya dengan hasil belajar anak dan jadi meningkat seperti itu ya Pak ya. Betul. Rencana Bapak selanjutnya bagaimana Pak? Nah, kan sudah ada hasilnya ya Bu. Masing-masing anak profil belajarnya bagaimana. Nah, selanjutnya dipetakan untuk menyesuaikan RPP-nya yang berpihak pada murid dan memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Bisa dengan video, praktikum, dan seterusnya. Saya berharap kalau sudah sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, belajar akan terasa menyenangkan dan bermakna sehingga bisa materi pembelajaran bisa tersampaikan lebih lama dalam memori jangka panjang mereka, sehingga ketika ulangan materi-materi itu dapat mereka ingat dengan lebih mudah sehingga nilai mereka di atas KKM, artinya mereka itu nilainya tercapai gitu. Iya betul, saya setuju sekali dengan Pak Ahmad ya, karena pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan minat dan juga kebutuhan belajar mereka ya Pak ya, supaya terasa menyenangkan di kelas. Kira-kira Pak Ahmad akan melakukan kegiatan ini kapan Pak? Saya sih inginnya dalam waktu dekat ya Bu, tapi kan ini sudah di akhir semester 1 ya. Jadi sepertinya nanti akan saya lakukan di awal semester 2. Jadi dalam waktu dekat akan saya siapkan instrumen diagnostiknya supaya nanti di awal semester 2 sudah langsung bisa digunakan gitu Bu. Baik. Wah, sepertinya Pak sedang semangatnya ya, lagi on fire kayaknya untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin agar lebih lancar lagi kegiatannya Pak Ahmad apakah akan melibatkan kolaborasi dengan siapa untuk melaksanakan kegiatan ini? Jadi rencananya saya akan ajak anak-anak untuk identifikasi gaya belajar. Sepertinya nanti akan kolaborasi juga dengan guru kelas. Biasanya guru kelas punya banyak instrumen untuk tes Bu, dan mungkin nanti saya akan konsultasi terkait dengan strateginya gitu Bu. Iya betul itu kolaborasi yang baik. Nah mudah-mudahan rencana Pak Ahmad ya, ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya. Jadi Pak Ahmad, kalau dari semua yang sudah kita bahas nih hari ini, apakah yang bisa Bapak simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini Pak? Bapak sudah mendapatkan gambaran gitu ya apa yang Bapak lakukan ke depannya. Terima kasih banyak nih Bu, beneran nih saya jadi tergambar ya tadi tentang menguatkan ke anak juga manajemen waktu. Biasanya nggak terbayang sama sekali nih Bu, ini jadi tergambar, dan justru
saya pengen segera nih eksekusi, tapi ya memang harus ditahan dulu ya Bu, karena memang ini sudah semester 1 sudah selesai. Ya, tapi sangat-sangat tergambar gitulah Ibu langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti. Mudah-mudahan nanti Ibu El jangan kapok ya Bu. Nanti saya ajak ngobrol lagi nih kalau saya udah mulai mempraktekannya. Iya betul Pak Ahmad. Saya juga pastinya penasaran dengan kabarnya Pak Ahmad ya, apakah berjalan dengan lancar rencananya. Nah, jadi kapan Pak kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih untuk membahas hasilnya? Insya Allah nanti segeranya, Insya Allah segera ya Bu. Kalau sudah ada hasilnya, nanti saya akan kontak Ibu lagi. Baik, Terima kasih banyak nih Ibu. Ya Pak ya, iya sama-sama Pak Ahmad. Terima kasih juga sudah sharing dengan saya. Jadi saya bisa punya gambaran juga nih kalau saya punya masalah yang sama seperti Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu El telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya ya Bu El ya. Bagaimana menurut Bu El melihat performan dalam kompetensi tersebut? Iya benar, alhamdulillah ya pelaksanaan telah selesai. Saya juga merasa puas dengan hasil yang sudah saya capai dalam kegiatan coaching tadi. Semua usaha dan persiapan yang telah saya lakukan juga membuahkan hasil yang memuaskan menurut saya. Boleh saya berbagi pengamatan dengan Bu El? Saya melihat bahwa Bu El tadi telah melakukan pendengaran aktif, terus pertanyaan yang berbobot, sangat baik sekali Bu El. Udah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu El? Ya, terima kasih Bu Nur untuk umpan balik yang positif ini. Saya juga sangat menghargai Ibu Nur sudah meluangkan waktu ya untuk melihat kegiatan coaching saya dan juga memberikan masukan yang sangat membantu untuk perkembangan saya. Iya, namun demikian Bu El, kita kompetensi inti sudah bagus ya untuk coaching itu, tapi Bu El tetap harus berlatih, harus tetap belajar untuk supaya coachingnya lebih baik lagi. Bagaimana menurut Bu El? Iya benar pastinya, terima kasih ya Bu Nur. Insya Allah saya akan terus berlatih dan juga terus mengembangkan kompetensi coaching saya. Oke, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Bu El akan ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Iya, saya akan terus berkomitmen untuk melakukan latihan yang lebih intensif, pastinya penuh dengan mengingatkan aktif, dan juga merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Dan saya yakin dengan latihan yang konsisten, saya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi saya dengan signifikan. Ya, itu adalah langkah yang baik ya Bu El. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir saya, apa yang Bu El peroleh dari proses ini? Ya, saya merasa lebih jelas mengenal area yang perlu saya tingkatkan, Bu Nur. Terima kasih banyak atas bimbingan dan juga pembalik yang sangat berharga ini. Akan menjadi panduan bagi saya, Bu Nur, untuk terus berkembang. Oke, terima kasih Bu El. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah baik Pak Ahmad. Wah, alhamdulillah. Saya senang nih Bu bertemu Ibu hari ini. Dengar-dengar Ibu katanya mau membicarakan peningkatan tampilan coaching Ibu ya? Ya betul Pak Ahmad. Saya ingin memberikan dukungan nih Bu. Bagaimana saya bisa membantu Ibu? Terima kasih Pak Ahmad. Saya ingin Pak Ahmad membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan bersensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana nih? Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada waktu depan? Saya berharap
dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat ya Ibu. Bagaimana nih menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan saya yakin bisa lebih baik membimbing murid saya dalam pembelajaran. Baik Ibu, saya paham. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Jadi apa nih harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Pak. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik. Jadi rencananya Ibu Nurlela ini mau coaching dengan siapa Ibu? Bu Elnani, Pak. Bu Elnani? Iya. Baik, semoga nanti lancar ya Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan Ibu siapkan waktunya untuk sesi coaching dengan Ibu Elnani. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bu El, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nur baik. Bu Nur sehat? Alhamdulillah Bu El, sehat. Kelihatannya ada yang dipikirkan Bu El. Iya Bu, saya lagi pusing banget sama anak-anak di kelas dulu. Jadi mereka tuh lambat banget Bu kalau disuruh nulis. Saya tuh udah coba berbagai cara ya, tapi masih aja anak-anak tuh suka lambat banget dia tugas. Jadi rencana pembelajaran tuh suka melenceng dari estimasi waktu yang sudah saya sediakan. Kira-kira apa yang ingin Bu El dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya saya sih berharap dengan berbincang sama Bu Nur, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Oke, apa yang Bu El pikirkan menjadi penyebabnya Bu El? Ya, saya tuh curiga ya Bu Nur ya, saya udah coba meneliti anak saya ternyata ada dua versi. Dia ada lambat karena terdistraksi teman-temannya, ada juga yang lambat karena memang dia ada kesulitan sama kata-kata dasar. Jadi literasi dasarnya masih kurang dalam menulis. Apa yang membuat Bu El merasa anak-anak mudah terdistraksi? Apakah ada hal tertentu di kelas yang menjadi pemicu Bu El? Ya mungkin juga karena suasana kelasnya ya Bu ya. Saya rasa suasana kelasnya memang kurang kondusif. Jadi beberapa anak saya lihat langsung bawa mainannya ke dalam kelas. Jadi saat jam pelajaran tuh masih dimainin. Jadi kayaknya anak-anak juga jadi terdistraksi. Oke. Selain itu, apa yang menyebabkan Bu El berpikir bahwa literasi dasar anak-anak masih rendah? Apakah ada tanda-tanda spesifik yang Bu El amati? Iya Bu, jadi banyak banget anak-anak ya yang masih belum bisa membedakan huruf besar, huruf kecil, atau sekedar menuliskan bentuk huruf yang benar aja kadang mereka susah, kayak konsonan ganda gitu ya Bu ya, anak-anak masih bingung untuk menuliskannya. Terus kalau disuruh membuat kalimat sederhana pun mereka masih suka bingung. Oh begitu ya Bu El ya. Menurut Bu El, bagaimana suasana kelas yang ideal untuk meningkatkan fokus siswa dalam menulis Bu El? Saya ingin sih suasana kelasnya tenang, teratur, jadi setiap anak tuh punya tempat duduk yang nyaman, jadi mereka bisa ngerjain tugasnya dengan tenang, ya, jadi tidak ada yang terganggu lagi sama teman-temannya. Oke. Bagaimana Bu El dapat menciptakan suasana kelas seperti itu Bu El? Saya sih lagi membayangkan untuk membuat kesepakatan kelas ya Bu ya, untuk setiap pembelajaran, di awal pembelajaran. Jadi sebelum mulai saya mau mencoba memberikan membuat kesepakatan bersama di kelas biar suasana kelas lebih kondusif, anak juga lebih fokus belajar. Oke Bu El, menurut Bu El ya, kalau antara 1 sampai 10, di mana posisi Bu El saat ini dalam upaya meningkatkan literasi dasar anak? Ya Bu, memang saya juga merasa
belum terlalu kontribusi banyak dalam perkembangan anak di kelas ya Bu. Karena saya pikir untuk literasi dasar menulis, saya pikir di kelas 5 itu harusnya sudah mampu atau sudah cukup untuk mengikuti pembelajaran di kelas 5. Jadi saya merasa mungkin saya masih dalam skala 6 ya Bu ya, untuk kegiatan membantu literasi anak di kelas karena merasa belum maksimal. Tapi memang beberapa siswa juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan Bu. Oh, oke. Baik, Bu. Jadi kira-kira apa yang membuat Bu El lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, rencananya Bu, saya ingin membuat jadwal menulis rutin setiap harinya dan memberikan latihan-latihan menulis yang lebih variatif lagi. Jadi anak bisa banyak latihan menulis, semoga bisa meningkatkan menulisnya sih rencana saya Bu. Siapa yang akan Ibu El ajak berkolaborasi dalam merencanakan kegiatan literasi ini, Bu El? Iya Bu, karena kegiatan ini karena saya ada di kelas 5, jadi rencananya saya juga mau ngajak teman-teman saya Bu di kelas 5, ada 4 rombel, jadi 4 orang guru yang akan saya ajak kolaborasi. Jadi nanti kita akan bergantian itu mengajar kelas baca tulis, dan mungkin saya juga bisa kolaborasi minta bantuan sama perpustakaan sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Kapan Bu El akan mulai melakukannya? Karena ini sudah masuk pertengahan semester, kayaknya saya mau mulai di awal tahun baru nanti Bu, mungkin sekitar awal Oktober ya, tanggal 1 Oktober insya Allah akan saya lakukan itu rencana ini. Oke. Jadi apa saja yang Bu El dapatkan dari pembicaraan kita ini hari ini? Ya alhamdulillah setelah berbicara dengan Bu Nur tadi ya, saya ada gambaran yang lebih jelas lagi nih akan melakukan apa ke depannya. Saya akan melakukan membuat rencana yang lebih matang lagi. Ya terima kasih Bu Nur ya untuk berbincang hari ini, saya jadi punya gambaran yang lebih jelas. Ya, sama-sama Bu El. Jangan lupa untuk selalu berkreasi dan mencari metode yang paling sesuai dengan siswanya ya. Iya baik Bu Nur, terima kasih. Oh ya Bu Nur, mungkin nanti ke depannya saya mau ketemu lagi sama Bu Nur ya untuk berbagi cerita ya Bu Nur ya. Kalau saya sudah melakukan kegiatan dan apa hasilnya nanti, boleh Bu Nur ya kita ketemu lagi. Oke, siap Bu El. Saya siap untuk Ya, membantu mungkin Bu nanti El. di akhir bulan setelah kegiatan pembelajaran menulis ini selesai, saya hubungi Bu Nur lagi. Semoga nggak ganggu Bu Nur ya. Oh tidak. Kita saling berbagi ya Bu El. Saya juga banyak mendapatkan ilmu dari Bu El. Ya, terima Kita kasih, sama-sama Bu Nur, saling berbagi. waktunya. Sama-sama Bu El. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya sesi coaching tadi dengan Ibu El sudah selesai ya Bu. Iya, Bagaimana perasaan Ibu melakukan coaching tadi? Alhamdulillah lancar kayaknya Pak. Alhamdulillah baik. Jadi saya ingin membahas nih Bu hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya saat Ibu Nur dengan Ibu El. Bagaimana nih Bu Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Wah, alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Pak. Begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, boleh. Ya, baik. Saya melihat bahwa Ibu Nur telah melakukan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu, sesuai standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarkannya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya ya Pak ya. Ini sangat membuat saya senang sekali mendengarnya. Baik Ibu. Dari diskusi kita nih, apakah ada langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana ya Pak
untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif, yang lebih efektif. Itu langkah yang baik Ibu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang ya Pak ya. Dan saya berterima kasih atas bimbingan Bapak dan umpan balik yang diberikan. Wah, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih nih sudah diberikan waktunya. Nanti kita sampai ketemu lagi ya Bu di sesi berikutnya. Oke Pak, terima kasih banyak atas bimbingannya ya Pak. Sama-sama Ibu.